Konferensi Asia Afrika, KAA, adalah sebuah pertemuan penting yang diadakan pada tanggal 18-24 April 1955 di Bandung, Indonesia. Konferensi ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah hubungan internasional yang melibatkan negara-negara Asia dan Afrika dalam menghadapi imperialisme, kolonialisme, dan diskriminasi rasial. Latar belakang Konferensi Asia Afrika. Pada pertengahan abad ke-20, banyak negara di Asia dan Afrika baru saja meraih kemerdekaannya dari kekuasaan kolonial Eropa. Selain itu, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dunia dibagi menjadi dua blok besar yang bersaing, yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Negara-negara Asia dan Afrika merasa perlu untuk mengembangkan solidaritas dan mencari cara untuk menghindari pengaruh kekuatan besar tersebut, serta memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan mereka tanpa terjebak dalam persaingan ideologi. Tujuan utama dari Konferensi Asia Afrika adalah untuk meningkatkan solidaritas di antara negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka, menghadapi kolonialisme dan imperialisme, baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung, membangun hubungan ekonomi dan budaya yang lebih erat antara negara-negara Asia dan Afrika. Peserta konferensi ini dihadiri oleh 29 negara yang mayoritas berasal dari Asia dan Afrika. Beberapa negara yang hadir antara lain: Indonesia sebagai tuan rumah, India, Pakistan, China, Malaysia, Yordania, Ethiopia, Sudan, Vietnam, Myanmar. Hasil-hasil utama KAA. Konferensi ini menghasilkan beberapa keputusan penting yang dikenal sebagai Dasasila Bandung, yang terdiri dari 10 prinsip yang mengatur hubungan antar negara peserta. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: menghormati hak setiap negara untuk menentukan nasib sendiri, self-determination; menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara; tidak melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain; menghormati kesetaraan rasial dan hubungan internasional yang tidak diskriminatif; mempromosikan perdamaian dunia dan keamanan internasional; menentang imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuknya; kerjasama dalam ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Selain itu, Konferensi Asia Afrika juga memberikan semangat bagi perjuangan kemerdekaan negara-negara yang masih dijajah. Dampak dan signifikansi gerakan non-blok. Salah satu dampak utama dari KAA adalah lahirnya gerakan non-blok yang bertujuan untuk menjaga independensi negara-negara yang baru merdeka dan menghindari keterlibatan dalam persaingan ideologi antara Blok Barat dan Blok Timur. Negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan untuk memperjuangkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Konferensi Asia Afrika. Solidaritas global. KAA memperkuat solidaritas antara negara-negara Asia dan Afrika dalam memperjuangkan hak asasi manusia, kemerdekaan, dan perdamaian. KAA juga memberi platform bagi negara-negara berkembang untuk bersuara di panggung internasional. Konferensi Asia Afrika 20, 2005 mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional, serta menentang diskriminasi rasial, memperjuangkan kemerdekaan negara-negara yang masih dijajah, terutama di Afrika, seperti di Afrika, dan membangun jaringan solidaritas yang penting dalam politik internasional saat itu. Untuk memperingati 50 tahun Konferensi Asia Afrika yang pertama, pada tahun 2005 diadakan kembali Konferensi Asia Afrika di Jakarta dan Bandung, Indonesia. Pertemuan ini bertujuan untuk memperbaharui komitmen terhadap prinsip-prinsip Dasasila Bandung, serta menanggapi tantangan baru dalam hubungan internasional, seperti globalisasi, terorisme, dan masalah-masalah ekonomi dunia. Secara keseluruhan, Konferensi Asia Afrika 1955 memiliki dampak besar dalam memperkuat persatuan antara negara-negara Asia dan Afrika, serta mempengaruhi arah politik dunia pada abad ke-20, menggerakkan banyak negara untuk berjuang mempertahankan dan mengembangkan kerjasama dalam berbagai bidang.